Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inahu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudihillahu fala mudhillalah wa man yudhilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tumatunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu maskun wattabi isya'atal hasanata tamtuha wa khaliqin annasa bi khulqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, Hatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaahnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang sikap toleransi umat muslim serta makanan haram dan halal. Islam secara harfiah dimaknai ketundukan, kepatuhan, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan tersebut, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan, berbangsa dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman kepada orang lain atau yang disebut dengan toleransi. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Suku, budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak, maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Berikut adalah sebuah berita mengenai sikap toleransi muslim kepada antar umat beragama. A few moments later. Sementara itu, saudara, sejumlah remaja Masjid Talake dan Waringin, Kota Ambon, Maluku, turut serta menjaga jalannya ibadah kebaktian Natal dan membantu mengatur arus lalu lintas di depan gereja. Aksi ini sebagai wujud toleransi dari nilai-nilai persaudaraan warga Ambon. Pengamanan ibadah misa Natal di Kota Ambon tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, polisi ataupun TNI. Di Gereja Rehobot Kota Ambon, ada sejumlah remaja Masjid Talake dan Waringin yang ikut membantu menjaga jalannya misa Natal. Selain itu, mereka juga ikut membantu mengatur arus lalu lintas di depan gereja. Terlibatan remaja masjid dalam membantu menjaga jalannya ibadah kebaktian Natal agar berjalan aman dan nyaman bukan baru dilakukan pada tahun ini saja, melainkan secara rutin di tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama, dua tempat ibadah yakni Masjid Sabilillah dan Gereja Santo Albertus de Trapani di Malang, Jawa Timur saling membantu saat hari besar keagamaan. Lokasi gereja dan masjid ini saling berhadapan. Pada saat pelaksanaan misa malam Natal, jemaat gereja akan menggunakan lahan masjid untuk tempat parkir. Begitu juga sebaliknya saat hari raya Idul Fitri. Kita di sini cukup unik karena selama hari raya ini parkir menggunakan halaman Masjid Sabilillah yang berhadapan dengan gereja. Dan kerjasama ini sudah cukup lama berlangsung, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan lalu parkir menggunakan halaman. Para remaja Masjid Talaki dan di Waringin, Kota Ambon, Maluku, turut serta menjaga jalannya ibadah kebaktian Natal dan membantu menjaga arus jalan di depan gereja. Keamanan tersebut tidak hanya dilakukan oleh polisi dan TNI saja, namun ada sejumlah remaja masjid yang ikut serta menjaga keamanan di gereja agar berjalan aman dan lancar. Kegiatan seperti itu bukan kali pertama dilakukan, namun sudah rutin dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di Malang, Jawa Timur, saling membantu saat hari besar keagamaan. Karena lokasi gereja yang saling berhadapan dengan masjid, pada saat malam misa Natal, jemaat gereja akan menggunakan lahan masjid menjadi parkir. Toleransi atau as-samah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Dalam kitab suci Al-Quran diperintahkan untuk selalu menghormati penganut agama lain, seperti yang sudah diterangkan di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini menjelaskan pentingnya seorang muslimin tetap berpegang teguh pada agama dan akidah Islam. Lakum dinukum waliyadin juga memiliki makna bahwa toleransi merupakan salah satu tindakan yang tidak mencampur adukan perpindahan agama Islam dengan agama lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahi. Hadis riwayat Bukhari. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa persatuan umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Di dalam agama Islam, tidak semua makanan dan minuman bisa dimakan, karena ada yang namanya halal dan haram. Halal dan haram adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu yang diizinkan halal dan yang dilarang haram. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan haram adalah segala hal yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Konsep ini mengacu kepada berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, perilaku, dan keuangan. Makanan halal adalah makanan yang mematuhi hukum Islam dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Proses pemrosesannya, bahan baku, dan penyajiannya harus sesuai dengan aturan syariah. Misalnya, tidak mengandung babi atau produk turunannya, dan proses penyembelihannya harus dilakukan secara halal oleh muslim yang kompeten.
Hal ini penting bagi umat Islam yang mengikuti prinsip-prinsip agama dan pemilihan dan konsumsi makanan. Contoh makanan halal dalam Islam meliputi daging halal, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk-produk olahan yang diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh makanan halal khas seperti nasi, sayuran, buah-buahan, daging ayam atau sapi yang disembelih secara halal, serta produk olahan lain yang tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti alkohol atau babi. Contoh minuman halal dalam Islam meliputi air, jus, susu, teh, kopi, dan minuman non-alkohol. Minuman tersebut dianggap halal jika tidak mengandung bahan yang diharamkan, seperti alkohol, arak, atau bahan-bahan haram lainnya. Penting untuk memeriksa label dan bahan-bahan pada kemasan untuk memastikan kehalalan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hewani yang baik untuk dikonsumsi: 1. Sapi. Daging sapi halal jika hewan tersebut disembelih sesuai aturan syariah oleh muslim yang kompeten. 2. Ayam. Halal jika disembelih dengan cara yang benar oleh muslim. 3. Kambing. Daging kambing halal jika proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan agama. 4. Domba. Seperti kambing, daging domba juga halal jika disembelih dengan cara yang benar. 5. Unggas lainnya. Beberapa jenis unggas seperti bebek dan kalkun juga dianggap halal jika disembelih sesuai aturan ajaran Islam. Jika ada yang halal, pasti ada yang haram. Makanan dan minuman haram dalam Islam adalah yang melanggar aturan-aturan agama dan dilarang untuk dikonsumsi. Berikut adalah penjelasan beserta contoh makanan dan minuman haram. 1. Daging babi dan produk turunannya. Daging babi, bacoan, ham, dan produk-produk yang berasal dari babi dianggap haram. 2. Minuman beralkohol. Semua jenis minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan minuman kerasnya diharamkan. 3. Daging hewan yang tidak disembelih dengan benar. Daging hewan yang mati secara tidak wajar atau tidak disembelih sesuai aturan syariah dianggap haram. 4. Hewan buas dan burung pemangsa. Daging hewan yang dianggap haram seperti singa, harimau, dan elang. 5. Bahan tambahan haram. Produk makanan yang mengandung bahan-bahan tambahan dari sumber yang diharamkan seperti enzim dari babi atau alkohol. 6. Minuman keras buatan sendiri, arak. Pembuatan dan konsumsi minuman keras yang dibuat secara ilegal dianggap haram. Memahami dan menghindari makanan serta minuman yang diharamkan adalah bagian yang penting dari praktik agama Islam. Allah berfirman makanan dan minuman haram dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menurut para medis, makanan haram dilarang memakan karena tidak baik bagi kesehatan tubuh, yang dapat menimbulkan merusak organ tubuh dan kesehatan badan, merusak jiwa, mental, dan budi pekerti, menimbulkan kerasukan, dan menyesatkan diri sendiri.
MUI menjelaskan makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit berikut ini. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. A few moments later. Sekian khutbah dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fahiminal ayati wa hil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warhamhuma anta khairur rahimin.